sudah siap belum? Otan dan Kame Gantara mau ajak kalian panen ikan bandeng di Pangkep. Let's go Kak, kita langsung beraksi. Sekarang kita mau panen bandeng. Jaring ini itu untuk menggiring ikan sampai jaring ini berbentuk huruf O. Panen bandeng bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, ada yang mengeringkan tambak lalu ikannya diambil. Kedua adalah menggunakan teknik jaring. Masing-masing panen punya tingkat kesulitan sesuai dengan kondisi tambaknya. Dengan teknik jaring, kita hanya perlu menggiring dari satu sisi tambak ke sisi lainnya. Itu tuh, bandengnya udah mulai kelihatan tuh. Tuh, di sana itu bandengnya udah mulai kelihatan, dia udah mulai terperangkap. Tapi kalau misalnya kita si bandeng ini lepas atau kita dari perangkap yang nggak dapet, wah, berarti kita akan mulai lagi, kita akan ulang lagi. Tuh, lompat-lompatan tuh. Kelihatan kan? Yang membuat panen kali ini semakin seru adalah karena bandeng yang kita panen gak mau diam, alias terus bergerak ke sana kemari. Ini nih serunya nangkep ikan bandeng. Jadi, tuh. Ikannya tuh kalau dia kena jaring, dia nggak mau ngalah, dia pasti ngelawan. Nah, dia lompat-lompat tuh. Itu serunya tuh, lucu tuh. Di sana udah mulai kena sama jaring kan, udah mulai ke perangkap. Jadi dia nggak mau kalah juga sama kita nih yang semangat. Dia juga semangat juga untuk ngelasin diri. Bandeng merupakan ikan yang populer di Asia Tenggara, teman. Walau ia memiliki duri yang cukup banyak, tapi rasa dan kandungan gizinya yang tinggi membuat ikan ini banyak penggemarnya. Hasil tangkapan kita. Gede guys, gede, beneran. Bandeng yang ada di sini rata-rata akan dipanen jika sudah berusia 3 bulan. Sifatnya bandeng ini yaitu perenang cepat. Jadi untuk nebar jaring juga kita untuk ngedapetin bandeng nggak mudah. Oh iya teman, setiap daerah punya cerita masing-masing saat melakukan panen bandeng ini. Beda Sulawesi Selatan, beda juga dengan yang ada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini. Sekedar info nih, kalau di sini adalah salah satu penghasil ikan bandeng terbesar di Indonesia loh. Lihat aja nih, tambak yang ini aja luasnya bisa sampai 6 hektar. Wuhuu! Nggak kebayang ya bisa berapa banyak ikan bandeng yang didapat dalam sekali panen. Bisa belasan bahkan puluhan ton teman. Cuakep habis. Ukuran bandengnya juga fantastis loh. Karena kalau sudah masuk masa panen, berat per ekornya bisa mencapai 7 kg dalam waktu 7 bulan. Wah, besar sekali ya. Oh iya teman, jangan kaget dan jangan heran kalau lihat sobat otan ini loncat ke sana kemari ya. Ya iyalah, bandeng kan termasuk ikan yang cepat dan bertenaga. Makanya jangan heran ya kalau paman-paman ini panen sambil pakai helm biar aman. Bukan karena takut kena tilang ya. Tapi kalian ada yang tahu nggak kenapa sih mereka lompat-lompatan seperti itu? Yap, 100 buat yang jawab. Mereka ini sedang stres alias tegang. Bandeng yang sedang stres bisa lompat hingga 1 meter atau 4 kali panjang tubuhnya loh. Ikan bandeng juga diberi julukan ikan susu karena sisiknya itu yang berwarna keperakan mirip susu. Setelah dijaring, ikan bandengnya kemudian diangkut dengan menggunakan perahu biar lebih efisien dan gak makan tenaga. Biasanya ikan tinggal didorong lewat rel kayu ini. Pokoknya semua sudah sistematis, gak pakai ribet, gak pakai rempong. Oh iya, jangan lupa kasih es batu juga ya, biar gak cepat busuk ikannya. Ikan bandeng memang makin naik pamor setelah banyak hasil penelitian yang menyatakan bahwa kualitas nutrisi bandeng bisa menandingi ikan salmon. Makanya,
Banyak negara tetangga yang mulai melirik ikan bandeng asal Indonesia. Misalnya saja Malaysia dan Singapura. Bahkan negara Jepang sebagai salah satu konsumen ikan terbesar di dunia juga mulai tertarik dengan ikan bandeng dari Indonesia. Mantap jiwa kan? Ikan bandeng siap mendunia. Eits, belum selesai. Kalau tadi kita lihat budidaya bandeng di tambak, yang ini beda banget. Di Buleleng, Bali, lokasi budidaya bandeng bukan di kolam lumpur, melainkan di keramba apung dekat pantai. Kebetulan, paman ini sedang mau memberi ikan-ikan bandeng makan nih teman. Tuh, lihat, baru saja cium makanan, bandeng-bandeng ini langsung nongol deh. Banyak juga ya. Oh iya teman, karena sobat otan ini dibudidayakan di keramba apung laut, maka ia bisa bergerak bebas seperti di habitatnya. Tubuhnya yang langsing seperti torpedo membuat ia menjadi salah satu ikan perenang cepat. Kecepatan rata-ratanya bisa mencapai 60 km per jam. Bahkan kecepatan ini bisa mengalahkan barakuda atau ikan terbang. Kremaks! Saat berenang, ia akan terus berputar-putar seperti pusaran air. BTW, kamu nggak pusing tuh sob? Bandeng memang aktif bergerak, bahkan senang melawan arus. Sobat otan di keramba ini sedang dalam proses pembesaran teman. Usianya baru 3 bulan, jadi butuh 2 bulan lagi hingga siap panen. By the way, bandeng adalah hewan yang berumur panjang loh. Usianya bisa sampai 17 tahun. Satu lagi nih keunggulannya, walau ia termasuk ikan laut, tapi ia juga bisa hidup di air payau maupun air laut. Tahu kenapa? Karena bandeng ini bisa beradaptasi dengan perubahan garam pada air. Itu semua berkat ginjal bandeng yang punya peran penting dalam menyesuaikan kadar garam dalam tubuhnya. Sehingga ia bisa menyesuaikan dengan tempat dan lingkungannya. TOPBGT kamu sob, cakep. Oh iya teman, walau banyak memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh manusia, sayangnya banyak orang yang gak mau makan bandeng karena durinya yang banyak. Tapi jangan khawatir ya, karena otan punya solusi untuk mencabut duri-duri bandeng ini. Ada 2 cara nih. Cara pertama, pijit-pijit dulu tubuh ikan bandeng sampai ke bagian ekor. Kemudian pukul-pukul seperti ini. Jangan kuat-kuat ya, karena daging bandeng bisa hancur. Teknik seperti ini bertujuan untuk melepaskan duri yang menempel pada daging bandeng. Terakhir, cabut duri bandeng dari pangkal yang ada di kepala seperti ini. Wih, keren ya. Dalam sekejap, duri-duri bandeng tercabut semua. Nah, cara yang kedua adalah belah badan ikan bandeng menjadi 2 bagian. Lalu beri goresan pada tubuh bandeng. Kemudian cabut duri-duri halus dengan menggunakan pinset seperti ini. Gimana? Mudah kan caranya? Oh iya teman, kalau ikan bandeng tadi memiliki bentuk layaknya torpedo, beda hal dengan ikan ini. Perawakannya benar-benar di luar Naila. Kita coba lihat yuk. Coba perhatikan teman. Ini adalah ikan payara, atau dikenal juga sebagai ikan vampir. Ia berasal dari sungai Amazon teman. Yang khas dari sobat otan ini ada pada gigi taringnya. Sekilas mirip taring vampir ya. Coba kita perhatikan lebih detail lagi teman. Gigi taringnya bukan berada di rahang atas dan bawah, tapi hanya ada di rahang bawah saja. Oh iya, saat menangkap mangsa tadi, taringnya menahan dagingnya di belakang gigi. Tujuannya agar daging buruannya tidak terbawa arus. Kemudian ketika kondisi sudah kondusif, barulah mangsa akan ditelan secara utuh. Kermak sob, keren maksimal.